lumayan kepedesan ya. Ya, ini pendukung sebelah selalu menyalahkan pemerintah kalau ada perceraian ya. Angka perceraian meningkat ya akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan ya. Versi pendukung sebelah. Ini nanti saya story pengalaman pribadi saya, pengalaman saya bertemu sama orang-orang di sekitar saya tentang rumah tangga. Nah, pribadi saya dulu ya. Saya dulu menikah ya. Punya suami, sudah punya pekerjaan ya. Karena dulu saya hanya seorang ibu rumah tangga untuk membesarkan anak ya. Males. Lapangan pekerjaan ada, tapi males ya. Satu, di sini pemerintah nggak salah kan? Yang salah siapa? Oke. Ada lagi sekitar saya lagi. Yang perempuan kerja di sebuah pabrik, yang laki-laki tukang bangunan ya. Yang malahan yang perempuan menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan yang laki-laki leha-leha santai-santai ya. Saya menyadari kalau bangunan itu kalau tidak kadang ada masa usahanya ya. Ya setidaknya kan harus berusaha lah ya. Jangan selalu tergantung sama perempuan. Jikalau perempuan ya sebagai tulang punggung terus ya, dan sang laki-laki cuma menggantungkan hidupnya kepada sang perempuan, otomatis ya itu sang perempuan pasti jengkel ya. Itu kembali lagi tergantung si perempuan ini mau pisah atau mau lanjut dengan ya mungkin selalu ada pertengkaran. Saya pastikan itu karena saya melihat di sekitar saya. Alhamdulillah ya. Adik-adik saya ya bisa mengimbangi itu semua. Cerita tadi bukan adik-adik saya, tetangga saya. Nah, ada lagi ya. Sebuah keluarga ya. Kembali lagi, sang perempuan sebagai tulang punggung, sang laki-laki ya sebagai ya bekerja, main judi ya. Main perempuan kadang iya, terlalu sering senang-senang iya. Ya kembali lagi, keputusan ada di pihak perempuan mau lanjut cerai atau mempertahankan. Meski mempertahankan, yang sakit hati sang perempuan ya. Yang laki-laki tetap dengan sikap konyolnya ya. Di sini yang disalahkan siapa? Pemerintah, bukan kan? Nah, ada lagi. Ini cerita yang sangat lucu bagiku, sangat unik ya. Ada seorang teman saya SMA ya, terkadang saya kan juga main ke rumahnya, kebetulan ya 2 kilo dari rumah saya lah ya. Saya main ya kategori mungkin ekonomi menengah lah ya. Sang laki-laki itu punya Facebook, suka juga itu di itu fitness di hotel di hotel ya, di fitness center yang lumayan wow. Punya Facebook tapi profil Facebooknya itu siapa? Laki-laki dengan tante-tantenya, enggak sama istri atau teman SMA saya ini ya. Di situ teman saya ini tahu biarlah hanya sekedar foto, itu pemikiran si istri ya atau teman saya ini. Nah, suatu saat anaknya kan yang laki-laki ikut SSB, sekolah sepak bola ya. Di situ ya datanglah
wanita ketiga, karena wanita ketiga ini sang suami itu pelayaran, ya mungkin si wanita ketiga ini kesepian ya, juga inten ketemunya di SSB, saling mengantarkan anaknya itu mungkin hampir setiap hari ya, mungkin diajak ngobrol nyambung ya, akhirnya lanjut ke hubungan lebih jauh. Teman saya ini tahu, dilabrak lah ya, sampai bawa pisau itu, sampai bawa pisau ya, bertengkar heboh ya. Teman saya ini sendiri ya, di sana ada ibunya sama ya wanita ketiga ini, nggak tahu suaminya tahu apa enggak, saya nggak, kurang paham ya. Dilabrak bla 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 pakai pisau. Diancam nih, kalau kamu ganggu suami saya, belum kamu, intinya kamu nggak dapat, saya juga nggak dapat. Saya apresiasi gitu ya. Oke, yang lebih parahnya lagi ya, jual rumah seharga 400 juta. Sang istri tidak tahu sama sekali dan tidak dikasih 0 rupiah. Gila nggak tuh? Mungkin besar uang 10.000, 20.000 bisa diselipkan ya. 400 juta ini ya. saya sedikit ketawa, saya jujur sama teman saya ini karena udah belak-belakan, kalau ngomong keras ya keras. Piye? Oh iya, saya satu hari. Mbak, ambil ke 15.000 mbak. Neng Sorwakul. Nah orang neng kuning-kuning 20.000, susu 5.000. Biasa intermezzo. Mendring. Nah, kok saya tanya gini. Ya saya jujur. Jika 25 no tak mbak. Saya bilang, kowe kok pekok men? Saya terang-terangan bilang seperti itu sama teman saya. Kowe kok pekok men? Bojomu ada omah 400 juta kok gak tahu aku. Wake aneh. Teman saya bilang seperti itu. Lah, mulai dari situ teman saya ini ya mungkin kecewa lah, kalau cuman masalah perempuan oke lah, mau foto sama perempuan ditaruh di profil oke lah, tapi dengan masalah uang ini agak nggak terima. Nah terus dalam kesendiriannya ya, masih satu atap ya, masih menyediakan makan ya, saya lihat perjuangan seperti itu. Orang fitness bagaimana sih ya, harus menu sehat ya, kangkung tuh harus hangat, setiap makan tuh seperti di restoran itu ya, melayani suaminya. Kalau daging ya harus hangat, permintaan saya akui, kepatuhannya, ketaatnya pada suami ya saya setujui jempol ya. Nah, mau makan apa misalnya, mau makan ini harus beli jarak 2 kilo 3 kilo, berangkat sang istri ini. Kalau saya sendiri oke. Sudah beberapa kali disakiti tapi masih setia, masih melayani ya. Ya nggak tahu, saya kadang berpikir ini kategori orang waras apa kategori ngundak akale apa ilang akale, saya bilang seperti dalam diri saya sendiri. Nah, ya masih satu atap, mungkin ya istilahnya lagi marah-marahan lah. Setiap saya ke sana bilang, tanya sama saya, Des, ya teman saya bilang, Des, orang nggak punya suami ki enak apa enggak? Saya ditanya seperti itu. Saya jawab, loh, semua itu ada pro dan kontra ya. Kamu apa? Ya pasti ada enaknya, ada enggak enaknya. Wong punya suami juga ya, kadang ada enaknya, ada enggaknya. Saya tanya balik sama teman saya itu. Ya juga, Des. Aku marah waktu ya tadi saya ceritakan masalah perempuan, saya enggak masalah, tapi kalau masalah duit terus saya marah, emosi. 400 juta Des, saya dikatakan seperti itu. Ayo aku bilang jawab lagi ini ya, yang pekok sopo. Aku bilang seperti itu, yang pekok siapa? Ya aku Des asli. Jujur teman saya bilang seperti itu. Nah dari situ setiap saat main lah, tanya lagi, teman saya tanya lagi, loh aku kan paham nek kamu ki doyan
ngono ya Des. Lah kok nek misalnya pas lagi pengen tuh solusinya bagaimana teman saya tanya seperti itu, ada deh saya jawab seperti itu, mau tanya banget apa apa pengen tahu banget apa pengen tahu aja, saya bilang aku apa dikatain ya aku loh ini rahasia perusahaan loh, saya jawab seperti itu. Lah yo kembali lagi intinya penuh kebimbangan lah teman-teman saya ini ya, karena mungkin melihat saya dalam kesendirian kok kayaknya mobat mabit, tapi jadi teman saya ini ya takut untuk menceraikan sang suami, bukan takut karena nggak dia kasih harta gono gini, enggak, padahal sang bapak teman saya perempuan ini sudah bilang jika kamu nggak sanggup pulang, maksudnya intinya bapaknya itu masih siap menampung si teman saya ini sama anak-anaknya 3 ya, mau dikasih toko lah ya, ya masih mau dicukupi kebutuhannya sehari-hari, tapi sang teman saya ini ya nggak mau sampai sekarang ya, alhamdulillah lah masih ya satu atap nggak tahu. Dalam melakukan patung bambu mesum itu rasanya gimana nggak tahu. Terkadang ya orang yang sudah penuh kecacatan banyak ya, sudah mengalami problem banyak, orang melakukan patung bambu mesum itu rasanya sudah nggak seenak dulu sebelum ada problema yang hampir saja merusak rumah tangga pasangan ini ya, saya pastikan itu ya. Oke lah, kembali lagi, inti dari meningkatnya angka perceraian ya jangan, seharusnya sih jangan diarahkan atau menyalahkan pemerintah. Setidaknya sudah membantu lah ya. Wong kalian aja yang melakukan sunnah rasul, pemerintah aja nggak tahu kok ya, bagian yang nggak enak-enaknya dilimpahkan ke pemerintah. Lucu toh. Di sini lagi pemerintah sudah baik. Kenapa saya katakan baik? Terkadang ya ada anak usia dini yang belum, ya mungkin LKMD lah ya, belum bisa melakukan nikah. Terkadang tuh umur bisa dituakan kan ya. Yaitu sisi positif pemerintah dalam membantu pernikahan supaya apa, menjadi pasangan suami istri yang sah ya. Entah beberapa tahun kemudian ya akhirnya cerai lagi karena pernikahan hanya berdasarkan nafsu dulu ya, nggak mau menuju ke pernikahan dengan pertimbangan ekonomi cukup, pekerjaan mapan ya, tempat tinggal ada, itu akan beda ceritanya dengan orang yang menikah di usia dini dan keterpaksaan harus menikah ya. Jangan selalu semua karena angka perceraian tinggi akibat pemerintah tidak becus menangani rakyatnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan ya. Lucu aja ya. Dulu saya pernah punya hubungan ya sama laki-laki ya, anggap saja pengangguran saya modali ya. Waktu itu saya modal hutang ya, akhirnya apa, dadah saja saya dikasih bonus anak 1 ya. Semua itu nggak harus disalahkan ke pemerintah, harus kita berpikir kembali ke diri kita semua, kita sendiri ya, bagaimana kita menyikapi masalah dalam rumah tangga, mau lanjut apa mau cerai ya. Akibat perceraian itu tuh nggak hanya karena banyak pengangguran, kurang adanya lapangan pekerjaan, tidak ya, karena problema rumah tangga itu rumit ya, tergantung kitanya kuat atau mau berhenti itu ya. Jangan selalu mengarahkan dan menyalahkan pemerintah. Saya memaklumi ini karena sebagai oposisi ya, bagaimana caranya bisa menjatuhkan pemerintahan sekarang ya. Padahal realitanya orang yang kadang mengkritik tentang perceraian belum tentu masuk dalam kehidupan rumah tangga ya. Kalau saya ngomong semua sudah yang saya alami, semua yang ada saya di sekitar saya yang saya pelajari ya, curhatan orang di sekitar saya tentang ya apa saja,
kehidupan, karakter, kenakalan anak ya, bukannya saya somso, enggak ya. Jadi ngomong saya terus tinggal ngomong karena ya sudah banyak hal yang saya alami. Pernah suatu ketika adik saya yang pertama curhat tentang istrinya gini, bla 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 bla. Saya sekak gini. Jika kamu bisa mengimbangi, imbangi. Jika tidak bisa, kamu yang apa? Ngendoni apa sih? Yang slow aja ya. Ibaratnya mungkin kalau kamu mau nyapu atau ngepel, kalau kamu mau ya laksanakan, kalau enggak ya udah tinggal pergi saja, atau enggak nanti kerjasama bareng-bareng sama istri sama kamu untuk mungkin cuci baju atau bersih-bersih rumah. Saya bilang skak seperti itu sama adik saya. Jadi saya mulai sekarang adik saya ini enggak mau curhat tentang istrinya ya. Dan saya kembali lagi bilang, ini bagian dari resiko karena ini sudah pilihan kamu, apapun pilihan kamu, kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Saya bilang seperti itu sama adik saya yang cuma selisih 2 tahun. Ya, karena adik saya yang terakhir kan jaraknya jauh ya, jadi nggak ada. So, intinya bisa mengendalikan ya saling kerjasama antara suami dan istri yang adik kedua. Yang pertama ini kan itu ya, yang dominan tuh perempuan ya, jadi mungkin ada kalinya mungkin lagi badan capek, pikiran capek kok malah seperti itu, curhat sama saya bilang seperti itu, apapun ya, karena ini sudah pilihan kamu dan kamu harus tanggung semua resiko pilihan kamu, saya bilang seperti itu. Sampai sekarang nggak ada ya, nggak curhat, berusaha untuk mengatasi dirinya sendiri, masalah-masalah dalam rumah tangganya sendiri adik saya ini. Nah, oke, sekali lagi problema meningkatnya angka perceraian bukan karena tidak ada lapangan pekerjaan ya. Ya, seperti kata-kata saya di awal tadi ya, banyak problema-problema dalam kehidupan ya. Mungkin orang yang sudah terlihat perfect, sang laki atau sang perempuan terkena godaan adanya orang ketiga ya. Enggak berarti nggak bisa disalahkan dong, nggak adanya lapangan pekerjaan akibat apa tadi ya. Ya itu mungkin sudah nggak tahannya pasangan selingkuh ya, jadi bisa bercerai ya. Mau disalahkan juga ke pemerintah ya. Oke, saya cukup di sini dulu mungkin ya. Intinya ya cuman kasih paham ke kalian ya, supaya bisa berpikir, mata melihat, hati terbuka ya, mencari sesosok pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi orang banyak ya, visi misinya ke depan untuk membawa orang banyak, atau tentunya yang pasti negara kita itu lebih maju dan bismillah rakyatnya bisa makmur ya,